Orang-orang Yahudi dulu sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ya, karena Yahudi nyebar termasuk di Madinah sebelum Nabi lahir sudah banyak orang Yahudi. Mereka berdoa bertawassul dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah belum lahir, mereka berdoa dan bertawassul kepada Allah dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tetap berharap dari golongan Yahudi. Bahkan dalam banyak hal orang-orang kafir musyrik di Madinah ditakut-takutin sama orang Yahudi, nanti akan lahir Nabi yang akan memberantas kesyirikan. Dan kalian nanti orang-orang pertama yang akan diberantas oleh Nabi itu. Itu sehingga orang-orang musyrik Madinah ketakutan. Ngebayangin nanti dibasmi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika orang Madinah mendengar Nabi itu telah lahir dan ternyata Bani Ismail dari orang Quraisy, maka orang-orang kafir Madinah yang akhirnya menjadi orang-orang Ansar berlomba-lomba masuk Islam, takut kedahuluan orang Yahudi. Orang Yahudi setelah tahu kalau Muhammad lahir dari orang Quraisy, langsung ingkar seingkar-ingkarnya. Bagaimana dengan Sayyidina Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu? Kalau Rasulullah namanya sudah ada dalam kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, sudah ada nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan guru kita Sayyidina Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu? Sayyidina Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu sudah terkenal namanya di kalangan orang-orang besar pembesar aulia pada zaman sebelumnya, sehingga ya sejak dimulainya penelusuran makna dari hadis, jadi para ulama, para aulia setelah membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengadakan eksplorasi keilmuan, mengadakan eksplorasi pengetahuan. Dan dari banyak hadis itu ada hadis yang menjelaskan tentang khatmul aulia. Jadi Nabi sebagai khatmul anbiya, maka pelanjutnya para aulia, dan dari kalangan aulia ada yang menjadi khatmul aulia. Kemudian di antara ulama hadis yang menjelaskan al-khatmul aulia al-Muhammadi adalah Al-Hakim At-Tirmidzi. Jadi Imam Hakim At-Tirmidzi setelah eksplorasi dengan hadis-hadis yang beliau ketahui, maka beliau membuat kesimpulan nanti ada seorang wali besar yang menjadi khatmul aulia, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi khatmul anbiya. Apa yang terjadi setelah itu? Dia nulis kitab tentang khatmul aulia dan menjelaskan. Maka yang menolak pertama bukan orang awam, tapi justru para aulia pada zamannya. Ulama yang aulia malah nentang. Kenapa? Ya
Ya karena bagi mereka termasuk sesuatu yang tidak mungkin. Itu tentang puncak penentangannya. Imam Al-Hakim At-Tirmidzi diusir dari kampung halamannya disalib. Jadi disalib, disuruh mikul kayu disalib, diusir dari kampung halamannya dengan dicaci maki dan dilempari dengan kotoran dan batu, dan kitab-kitab yang beliau tulis dikumpulin semua, dimasukkan karung, dilempar ke tengah laut. Tapi subhanallah, Allah menjaga ilmu yang telah ada pada dirinya. Jadi permata-permata ilmu ini ya ternyata belum bisa dicerna oleh orang-orang pada zaman itu, sehingga kitab tersebut langsung diemplok, ya, langsung dimakan sama ikan besar dan dibawa masuk ke dalam lautan. Itu terjadi pada abad keempat Hijriah. Jadi abad-abad pertama pengumpulan hadis-hadis Nabi dan dibukukan. Kemudian ada studi khusus tentang hadis Nabi dan sudah mulai terkuat tentang al-khatmul auliya. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi begitu sudah dibuang catatan-catatan ini, hilanglah pengetahuan khusus tentang kewalian. Tapi Allah menjaganya. 200 tahun kemudian, ikan yang membawa kitab ini dimunculkan oleh Allah dan memuntahkan kitab itu ke pantai. Sehingga ya kitab-kitab yang selama ini belum pernah mereka fikir oleh ulama pada zaman itu, pada tahun 600 Hijriah terbuka kembali. Dan di antara orang yang membuka lembaran-lembaran itu dan membahas secara khusus, yaitu seorang wali besar yang kontroversial dan dinyatakan kafir oleh sebagian ulama dan aulia. Siapa beliau? Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnul Arabi. Jadi Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi yang mana dari pengetahuan beliau yang sangat-sangat khusus tentang tauhid dibaca dan diteruskan oleh para aulia selanjutnya, dan para aulia yang mengamalkan dan meyakini apa yang ditulis oleh Ibnu Arabi dicap kafir dan nasibnya dihukum pancung. Di antaranya Al-Hallaj. Jadi Abu Mansur Al-Hallaj. Kemudian dan banyak lagi para aulia yang punya nasib sama, harus berhadapan dengan hukuman gantung dan pancungan karena dianggap zindik, ya zindik itu kafir yang berbaju Islam. Kenapa membahas sesuatu tentang tauhid? Jadi permata tauhid dibahas, sementara yang mendengar adalah mereka yang tidak ngerti mahalnya permata. Ya bagaimana kalau permata dikalungkan ke kucing? Pernahkah kucing bangga dengan permata? Bagaimana kalau permata yang paling mahal merah delima kalungkan pada anjing? Mungkinkah anjing bisa bangga dengan permata merah delima yang harganya miliaran itu? Tidak. Kenapa? Ya karena mereka tidak ngerti. Demikian juga banyak orang umat Islam ya tidak ngerti dengan permata ilmu, taunya Islam itu hanya fikih, ya seakan-akan agama ini adalah urusan usolli dan bukan usolli, urusan kalau berdiri mekangkang sama berdiri yang itu, seakan-akan Islam hanya itu. Hanya membahas bagaimana bacaan yang benar, bagaimana sifat sujud Nabi dan sebagainya. Tapi bagaimana hati Nabi ketika sujud, bagaimana hati Nabi ketika rukuk,
bagaimana hati Nabi ketika berdiri, bagaimana adab hati Nabi ketika duduk di antara sujud dan tahiyatnya, tidak pernah dibahas. Kenapa? Ini adalah permata-permata yang tidak mungkin orang awam